Roh Tuhan ada padaku. Itu diambil dari Yesaya pasal ke-11. Kita mau membaca keseluruhan, bukan keseluruhan tapi paling nggak berapa ayat ya dari kalimat ini, yaitu 11 ayat 1, 2 dan 3. 3b aja ya sebenarnya. 1, 2 dan 3b. Kita membaca Yesaya pasal ke-11. LAI memberikan judul Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Kita baca bersama-sama. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati perenungan pada sore hari ini. Sekali lagi Engkau menenangkan hati pikiran kami. Kami bisa sungguh-sungguh menikmati istirahat yang di dalam Tuhan. Ketika kami juga merenungkan firman-Mu yang berkuasa untuk menyelamatkan kami. Memberikan kepada kami kehidupan yang kekal, menguduskan kami dan membawa kami ke dalam persekutuan lebih erat dengan Kristus sebagai kekasih jiwa kami. Kami berdoa supaya perenungan ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan bukan hanya menjadi satu rutinitas atau kami mencari satu suasana belaka di dalam hari yang khusus ini, tapi sungguh-sungguh ada kehadiran Tuhan yang bersama dengan kami di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan hamba-Mu di dalam segala kekurangan kelemahan, Tuhan yang menopang. Berkati setiap kami yang merenungkan pemberitaan firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau kita membaca dari ayat yang kedua tadi atau title dari judul kita hari ini ya, mungkin kita nggak berasa ini kaitannya dengan Natal itu apa gitu. Roh Tuhan ada padaku. Kita tahu bahkan ayat ini ada kutipannya ya di dalam Injil. Dan biasanya kalau saudara melihat di dalam Alkitab Study Bible itu dikaitkan dengan Yesus waktu dia dibaptis ya oleh Yohanes Pembaptis. Lalu ada ya, langit terbuka, roh itu turun ke atasnya, itu roh Tuhan ada padanya. Dikaitkan dengan peristiwa baptisan tapi kita mau mengaitkan bagian ini dengan peristiwa Natal. Saya pikir kaitan dengan Natal ya cukup ini ya jelas waktu kita membaca mulai dari ayat yang pertama, karena ayat pertama ini bicara tentang Natal memang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. So istilah ini istilah yang jarang ya, tunas, tunggul, taruk, pangkal ya. Kita jarang menggunakan di dalam sehari-hari. Tapi istilah yang dipakai di sini ini rada ambigu memang. So, satu sisi ya kita melihat istilah yang dipergunakan di sini ya, ini tunas itu misalnya ya. Di satu sisi seperti kayak ini sudah mati, nggak ada lagi kejayaannya. Gitu. Tapi di sisi yang lain juga masih ada certain vitality ya, yang tersembunyi, yang hidden, yang orang nggak melihat gitu. Dan ya inilah sudah Natal gitu. Natal itu lahir maksudnya itu berada di dalam satu peristiwa di mana orang sudah nggak sudah capek juga kali ya, sudah berharap dengan David the Kingdom yang nggak datang-datang. Sebagian orang kayaknya sudah mulai melupakan itu. Sebagian orang tetap berharap, tapi mereka berharap secara keliru. Mereka berharap secara salah. Sebagian orang sudah comes to term, sudah get used dengan keadaan. Ya Tuhan kayaknya memang nggak mau bicara lagi dengan kita. Gitu. Kayaknya Tuhan memang sudah nggak seneng dengan kita. Ya sudah, memang gini ya, sudah terima saja. Gitu. Berapa waktu lalu kita di mana ya? Di persekutuan doa ya, di persekutuan doa kita bahas tentang Sarah, janji Tuhan kepada Sarah ya, yang akan diberikan anak. Di situ kita juga melihat kehidupan Abraham dan Sarah ya, yang setelah diberikan janji itu mereka bukan menanggapinya dengan excited, dengan hati ucapan syukur, dengan terharu gitu ya, dengan bersyukur, bukan itu tanggapannya. Tanggapannya adalah tertawa, tertawa. Tertawa itu maksudnya tertawa sinis gitu, tertawa. Ya nggak ada yang lucu juga sih di situ ya. Itu Sarah bukan sedang tergelitik, makanya dia tertawa gitu kan. Sampai dia sendiri takut juga, dia ketahuan tertawa. Tapi Tuhan bilang, memang kamu tertawa? Dia bilang, enggak, saya enggak tertawa, kamu tertawa. Tapi di dalam hatinya itu ya, yang paling bahaya dalam hal ini ya, ini gambaran Abraham dan Sarah, itu mereka again mulai comes to term gitu. Mereka mulai berdamai dengan kemandulan.
Ya memang kayaknya gini, orang menikah tahun pertama mungkin masih berharap ya, tahun kedua berharap, tahun ketiga berharap sampai 5 tahun, 7 tahun mungkin masih saya nggak tahu lah saya. Ada orang berharap terus sampai 20 tahun, luar biasa ya saya pengharapannya gitu. Ada orang setahun keberapa sudah, ya kayaknya masih comes to term mereka, memang kita nggak ada anak sudah, ini terima saja, memang ini ya begini gitu. Nah inilah saya persoalan di dalam kehidupan manusia, waktu manusia itu mulai comes to term dengan keadaan yang sebetulnya rada abnormal itu ya. Seperti sekarang saya ini dalam keadaan seperti ini semua itu serba abnormal ya. Tapi kita mulai comes to term dengan abnormalitas itu gitu. Kita mulai berdamai, bukan berdamai dengan COVID-nya gitu ya, bukan. Kita berdamai dengan abnormalitas itu. Kita mulai get used to it. Ya sudah, memang kehidupan gereja itu ya begini. Apa? Ya ini saya datang ke kebaktian sekali 2 bulan. Sudah bagus saya 2 bulan sekali baru datang. Mending saya bukan 13 tahun sekali baru datang. 2 bulan itu sudah bagus sekali gitu. Kita mulai biasa sudah dengan keadaan seperti ini. Saya nggak ketemu dengan orang. Ya wajar lah saya nggak ketemu dengan orang. Apa itu tentang tubuh Kristus? Tubuh Kristus ntar dulu kita bicara tubuh Kristus. Kita perlu redefinisi apa itu tubuh Kristus gitu. Nggak ketemu orang ya nggak apa-apa kan, mystical body of Christ, invisible church. Wah kita pakai penjelasan teologis ya. Makin lama makin remote daripada true Christianity. Saudara, apakah gereja mula-mula itu keadaannya jauh lebih baik daripada kita? Bukan jauh lebih baik, jauh lebih buruk. Mereka bukan sedang di dalam pandemi, mereka dalam penganiayaan, saudara. Dan saya nggak ada yang dianiaya kan di sini, nggak ada. Saudara nggak sedang dianiaya kan di sini kan ya. Ini cuma pandemi saja gitu. Mereka di dalam keadaan penganiayaan, saudara. Lebih sulit sebetulnya daripada kita. And yet mereka manage, mereka tetap bisa menghayati apa itu artinya kehidupan Kristen yang sesungguhnya ya, yang normal itu seperti apa. Lalu waktu kita orang-orang yang abnormal ini, saya pernah ngomong kalimat ini saya bukan baru sebetulnya. Orang-orang abnormal seperti saudara dan saya, waktu melihat mereka yang normal, kita melihat mereka sebagai komunitas yang luar biasa gitu. Luar biasa ya mereka ini, gak ada yang luar biasa gitu, ya gak ada. Yang biasa-biasa saja itu mereka, saudara dan saya ini kayaknya yang di bawah standar. Seperti kayak ada orang jalan ya, saudara nggak tepuk tangan, wah luar biasa ya kamu bisa jalan ya gitu ya. Nggak ada yang luar biasa, dia cuma jalan biasa gitu. Itu bukan akrobat, nggak ada yang akrobat di sini. Tapi kalau saudara dan saya kakinya nggak bisa jalan, ya kita jadi seperti dari perspektif orang yang nggak bisa jalan, nggak mau jalan, malas jalan, whatever alasannya lah. Ya. Kita lihat orang jalan biasa seperti kayak luar biasa, padahal itu biasa-biasa saja. Gitu. Persoalan ini saya, ini yang menjadi kesulitan ya di dalam kehidupan Kristen. Tapi sekali lagi saya, kalau kita kembali kepada ayat ini ya, Israel ya, Abraham, Sarah seperti mulai biasa dengan keadaan yang nggak ada pertumbuhan lagi, yang barren, yang fruitless, yang nggak ada buah dan sebagainya. Itu semua perlu redefinisi. Tetapi saya, kalau kita membaca di dalam bagian ini ya, Natal itu bukan itu. Konsisten ya, nggak ada perubahan ya. Termasuk janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah itu juga di dalam pattern yang sama kalau saudara baca. Gitu. Di saat mereka sinis, di saat mereka ini tertawa, menertawakan, nggak siap ya sebetulnya ya, nggak bersyukur dan sebetulnya boleh dibilang rada kurang ajar sih, rada kurang ajar dengan kunjungan Tuhan itu. Tetapi Tuhan itu jalan itu ya. Waktu di Sabtu kemarin kita bahas untuk saudara yang nggak ikut persekutuan doa ya, apa itu? Kita bahas memang ada certain apa ya, tension paradoks atau apapun istilahnya gitu ya. Maksudnya di satu sisi ada pertanyaan deh, gak ada yang mustahil bagi Allah. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Itu dalam bentuk tanda tanya. Ya. Kenapa dalam bentuk tanda tanya? Karena requires human decision. Gitu. Karena ini bukan tanpa iman kita. Gitu. Karena saudara dan saya mesti jawab gitu. Kita bilang iya atau kita bilang enggak. Gitu. Dan waktu kita bilang iya, better kita bilang iya bukan cuma secara teoritis, tapi ya memang betul-betul di dalam hati kita memang kita beriman dalam hal ini ya. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah di dalam cerita Abraham Sarah itu? Tanda tanya. Satu sisi requires human decision. Di sisi yang lain Tuhan juga tahu sebetulnya Abraham dan Sarah juga nggak siap gitu. Lalu bagaimana? Tunggu sampai mereka siap atau bagaimana? Gagal gitu ya. Pencet tombol reset.
Sudahlah, ini orang kayaknya percuma ya. Lalu ditekan, sudahlah kita ganti orang saja gitu. Kayaknya nggak bisa jadi teladan. Ngomongnya katanya bapak orang beriman, ternyata nggak beriman di sini. Gitu. Mending kita cari orang lain yang lebih qualified. Oh tidak, saya tidak. Itu juga bukan berita Natal. Berita Natal bukan itu. Sebetulnya banyak ketidaksiapan saya di dalam kehidupan kita ya. Tapi Tuhan itu mengunjungi kita dan itulah saya seharusnya mengubah kehidupan kita. Di dalam tradisi penafsiran saya ini medieval teologi ya khususnya ini memberikan judul The Seven Gifts of the Spirit di sini ya. Seven. Mungkin hitungannya agak sedikit maksa mungkin deh saya. Karena di sini sebetulnya bicara tentang dua, terus terakhir itu satu gitu ya. Kalau masih mau dihitung gitu, sebetulnya di dalam ya termasuk di sini kan saudara baca ini kan sama ya istilahnya. Maksudnya begini saya, roh hikmat, pengertian ya. Ini bukan roh hikmat dan roh pengertian ya, tapi roh hikmat dan pengertian sebetulnya itu satu gitu. Tapi oke lah dijadikan dua, roh hikmat dan pengertian. Lalu grup yang kedua itu roh nasihat dan keperkasaan, again ini kedua sebetulnya. Lalu roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan terakhir ini bicara ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Tapi di dalam tradisi Latin itu takut akan Tuhan biasanya diterjemahkan dengan pietas, kesalehan ya, piety. Lalu yang terakhir ini baru bicara Timothy ya, baru bicara tentang takut akan Tuhan, fear of the Lord. Jadi mereka agak sedikit membedakan saya takut akan Tuhan yang pertama dengan takut akan Tuhan yang kedua sehingga ya ada angka 7 gitu. Ya kita nggak tertarik dengan angkanya lah, saya kita tertarik dengan pengertiannya ini sebetulnya apa dan sekali lagi ya, despite ini pembicaraan sebetulnya lebih cocok waktu kita bicara tentang doktrin Roh Kudus, Seven Gifts of the Spirit, the Holy Spirit. Ya tapi seperti kita tahu saya kita membicarakan Roh Kudus kita nggak pernah bisa membicarakan tanpa pribadi kedua. Di sini lagi pula dalam ayat 1 ini ya, ini kita mau mengaitkan ini dengan Natal. Saya baca-baca komentari kayaknya memang nggak sejauh yang saya tahu ya. Ini bukan bilang semua komentari di seluruh dunia. Saya belum baca semua komentari di seluruh dunia. Tapi sejauh komentari yang saya baca ya, itu biasanya nggak ada yang mengaitkan ini ya. Ayat 2 dan 3b ini dengan Natal gitu. Despite ayat 1-nya mungkin bisa direlate dengan Natal, tapi ayat 2 dan 3 ini biasanya nggak dibahas di dalam kaitannya dengan Natal gitu. But again saya pikir ini perspektif yang baik ya waktu kita mencoba untuk merenungkan Natal dari perspektif Seven Gifts of the Spirit ini karena ayat 1 memungkinkan kita untuk melakukan eksegese itu. Yang pertama di sini dikatakan roh hikmat ya, roh hikmat. Wisdom ya. Apa sih itu ini heavenly wisdom ya. Kalau kita mau tahu heavenly wisdom ya lihatlah Natal gitu. Itu bijaksana Allah dinyatakan. Yang sebagaimana kita sering menyaksikannya itu bentur ya dengan bijaksana dunia. Saudara kita semua yang sudah punya anak kita tahu ya, waktu kita punya anak kita mempersiapkan apa gitu ya. Lalu kita mengundangnya siapa ya. Kita mengumumkannya kepada siapa. Kita kasih masih donat nggak sih sekarang biasanya setelah 1 bulan ya donat kan ya. Atau sekarang sudah lain ya. Sekarang bisa gulungan handuk ya, mirip donat juga sih ya, bundar. Waktu saya 1 bulan anak saya bikin CD rekaman main piano itu juga mirip donat. Pokoknya somehow gimana harus keluar tema donat gitu ya. Mau gepeng lah, mau apalah, mau handuk, pokoknya somehow donat. Kita prepare baik-baik ya saya. Ini kelahiran anak kita ya, satu bulannya dikenang, bikin souvenir, bagi-bagi ke orang dan sebagainya. Tapi apa yang kita baca di dalam cerita Natal saya, itu semua nggak ada gitu. Saya tentu saja bukan berarti mulai sekarang sudah nggak usah donat-donatan gitu misalnya. Bukan di sana saya poinnya gitu. Tapi untuk menyatakan bahwa Natal ini memang di dalam bijaksana yang sama sekali berbeda dengan bijaksana saudara dan saya. Natal itu nggak dinyatakan kepada para pembesar. Natal nggak dinyatakan kepada orang-orang yang penting. Nggak dinyatakan kepada the scribes, the chief priest. Bukan mereka nggak mengerti, mereka mengerti sebetulnya. Tapi mereka justru adalah orang-orang yang kepada mereka nggak dinyatakan secara khusus, tapi para gembala. Ya, kenapa para gembala? Ya, saya percaya ini gembala menggambarkan kelompok orang-orang yang
miskin ya, marginal, yang terpinggir dan sebagainya. Kita nggak perlu pakai ini ya, tafsiran apa ini? Tafsiran sosiologis. Kalau saudara baca kadang-kadang di komentari ada yang instead menafsir secara teologis, ditafsir secara sosiologis. Kenapa gembala itu menyatakan kemenangan kelompok peternak daripada kelompok agraria? Coba saudara tafsiran kayak begini. Saudara nggak pernah kepikirkan ya? Kenapa Habel dan bukan Kain ya? Karena peternak, Israel itu peternak, bukan bangsa agraria. Jadi makanya Kain gak diterima, Habel yang diterima. Saudara bingung, maksudnya apa ya kalimat seperti ini gitu. Ini tafsiran sih menarik-menarik saja gitu ya. Tapi saya mau mengatakan, banyak orang menafsir itu dari perspektif yang bukan-bukan. Perspektif sosiologis lah, perspektif ekonomi lah, perspektif politik lah, perspektif estetik lah, perspektif ini dan itu dan itu dan ini dan sebagainya. Termasuk even dari perspektif biblical teologi, coba saya. Perspektif Taurat. Taurat arah the scribes and the chief priests. Mereka juga punya tafsirannya. Asik saya mempelajari teologi seperti itu ya. Di mana dia akan lahir? Oh, kita tahu jawabannya. Di Bethlehem kan? Di Bethlehem kita tahu jawabannya. Betul saya di Bethlehem benar. Tapi totally nggak attracted ya saya. Totally uninvolved. Nggak ada partisipasi sama sekali. Menonton dari luar. Perspektif apa saya? Perhaps juga termasuk perspektif teologis. Perspektif teologis yang keliru ya. Jadi apa saya waktu kita melihat di sini ya, roh hikmat. Natal itu menyatakan bagaimana hikmat ilahi itu sekali lagi ya diberitakan. Kalau kita mau melihat bagaimana hikmat Tuhan dinyatakan, ya mari kita berlutut di palungan itu. Lalu kita menyaksikan dengan mata iman apa yang ada di sana. Itu hikmat ilahi. Saudara, Natal ini ya saya, orang itu suka cari suasana ya. Ini ya saudara datang Natal, saya percaya kita kebaktian Natal karena kita salah satunya juga ada suasana yang berbeda. Tapi tahun ini kita nggak terlalu ada suasana ya, saya terus terang gitu. Tapi kita di dalam tahun yang seperti ini ya, banyak hal yang kita nggak bisa seperti normal ya, nggak ada suasana. Beberapa waktu lalu, waktu ada rekaman ini ya konser Natal, saya sempat datang juga menyaksikan di situ ya Natal, kita express joy. Memang lagunya joyful gitu ya, tapi kita nggak boleh tepuk tangan. Susah ya, susah loh. Tepuk tangan, nggak boleh tepuk tangan. Kita mau tepuk tangan. Tapi pikir-pikir lagi ya, setelah nggak tepuk tangan, nontonnya jadi lebih khidmat ya, seperti ada di palungan. Mungkin justru ini kali yang lebih benar gitu. Sudah pernah datang besuk ke orang yang lahiran anak terus sudah lucu gitu ya. Nggak pernah kan saya, nggak ada kan kayak gituan. Ada aneh kan respon kayak begitu ya. Sudah juga nggak tepuk tangan ya, dengan kelahiran. Hebat kamu bisa melahirkan. Nggak sisar gitu ya misalnya ya. Tepuk tangan gitu. Terus kemudian lebih lucu lagi kalau ibunya berdiri terus kasih hormat. Kayak di konser gitu misalnya. Nggak ada, saya nggak ada. Yang ada adalah ya kita lihat bayi ya hikmat, memang hikmat kok. Tapi Natal ini nggak tahu ya entah kemana ya. Orang itu cari suasana akhirnya apa ya itu sebetulnya gitu. Bukan di palungan lagi saya. Ini di mana ya? Lebih mirip di bar kali ya. Lebih mirip di tempat-tempat pesta orang berdosa kali. Bukan di palungan lagi. So, bergeser. Dan kita nggak sadar saya bergeser. Di Jerman saya ada perdebatan, saya nggak ngikuti lagi sih terakhir, tapi beberapa bulan lalu mereka masih berdebat ini ya. Seperti saudara tahu mereka biasanya ada Christmas market ya, ada yang terkenal sekali seperti di Nuremberg gitu, terkenal seluruh dunia. Christkindl ya lupa saya nama square-nya apa gitu. Di tengah kota, kotanya biasanya ada beberapa square gitu. Lalu tahun ini ya mulai dibatasi gitu, nggak bisa ada Christmas market di semua square kayak biasanya, cuma di square tertentu. Wah debat. Wah ini belong to Christmas, ini tradisi kita dan sebagainya. Orang mendiskusikan itu seperti kayak nggak ada Christmas market seperti kayak Natal jadi nggak jalan perenungannya. Tapi sekali lagi kalau kita merenungkan apa yang terjadi di palungan itu ya, sebetulnya juga nggak ada hingar-bingar itu. Bahkan kalau mau bicara hingar-bingar, waktu malaikat menyanyi itu lebih hingar-bingar. Lebih ada semarak di situ gitu ya. Saya sudah pernah mengkhotbahkan bagian ini ya berapa tahun lalu gitu. Malah jadi kok kayak anti klimaks ya gitu. Sudah ada malaikat seperti itu, sudah. Lalu terus kemudian datang ke bayi Yesus. Orang ekspektasinya apa? Lebih tinggi lagi pasti ya.
Gemerlap harusnya lebih lagi. Kalau tadi misalnya 10.000, mungkin waktu di Palungan ada 100.000 gitu kali ya. 10 laksa malaikat misalnya, enggak. Enggak ada malaikat lagi di sana gitu. Lalu yang ada cuma bayi Yesus, dan bayi Yesus bukan seperti yang digambar oleh Rembrandt atau Caravaggio atau siapa gitu ya. Ada aura yang keluar gitu ya, sinar keluar. Enggak ada, itu enggak ada gitu. Sinar gambar itu enggak ada. Rembrandt saya percaya juga enggak sedang menggambar itu sih. Yang sedang digambar Rembrandt itu adalah sinar yang enggak kelihatan sebetulnya gitu, yang ditunjukkan kepada kita. Supaya dengan mata iman kita bisa melihat sinar yang enggak kelihatan itu, karena kita ini so visible ya kehidupannya. Cuma melihat apa yang kelihatan, tapi kita nggak bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Begitu Natal nggak ada suasana, kita langsung terganggu dan sebagainya. Ini mungkin justru di dalam saat seperti ini, perenungan kita jadi lebih benar, sedikit lebih mirip dengan peristiwa di Palungan itu. Ini hikmat yang bukan ada pada manusia, ini hikmat ilahi. Tetapi saya di sisi yang lain, perhaps kita bicara tentang suasana. Mungkin maksud kita sebetulnya bukan suasana kali yang kita cari itu ya. Itu our need sebetulnya itu adalah kita ingin ya di dalam kebaktian, di dalam situasi tertentu, kita bukan cuma dapat penjelasan-penjelasan informatif gitu ya, tapi hati kita bisa tersentuh itu. Dan ini betul sih saya, karena kita ini anthropologically speaking memang bukan cuma rasio gitu, kita ini bukan cuma intelek memang gitu, bukan. Natal nggak bisa direduksi kali ya sesuai dengan penjelasan-penjelasan proposisional seperti itu. Natal nggak bisa direduksi ke sana, ngasih penjelasan-penjelasan definisi, nggak bisa kali ya, itu bukan Natal kali memang itu. Kita miss ada yang lain deh kayaknya Natal gitu. Termasuk waktu kita mungkin pasang pohon Natal, termasuk mungkin di rumah ada palungan, model palungan gitu ya dan sebagainya. Kita positively speaking ya, mungkin kita juga bukan sedang cari suasana sih, tapi kita ingin seluruh ya being kita itu masuk ke sana gitu. And ini something yang good sebetulnya gitu. Cuma sayangnya kita ini hanya mencari waktu Natal gitu ya. Kita kalender-kalender tertentu gitu ya, Natal, Jumat Agung, ulang tahun kita penting ya. Lalu ulang tahun pernikahan belum lagi gitu ya. Nggak tahu ada ulang tahun nembak pacar, nggak tahu. Ulang tahun anak lahir bisa panjang sekali semuanya tentang ulang tahun gitu. Kita mengharapkan titik-titik tertentu itu ya, itu so emotional gitu di dalam kehidupan kita. Bernard de Clairvaux saya pernah mengomentari tentang ini ya, tentang wisdom, tentang heavenly wisdom. Dia bilang, kalau kita bicara tentang heavenly wisdom, kalau kita bicara tentang wisdom yang dari Tuhan, dia itu menyentuh both the intellect and the will, dua-duanya, intellect and afeksi, dua-duanya. Illumines the mind, itu membuka pikiran, tapi juga membangkitkan certain attraction ya to the divine. Mungkin ini kali ya yang kita cari di Natal gitu, attraction to the divine. Tapi objeknya bisa bergeser ya. Perhaps bukan attraction to the divine, tapi attraction to something else yang akhirnya jadi idolatrous. Tetapi again, kebutuhan hidup itu perlu ada ketertarikan ya. Itu bukan sesuatu yang salah. Cuma kita nggak mau mereduksinya hanya di dalam peristiwa Natal. Sayang kalau kita kebaktian kita tersentuh, hati kita cuma setahun sekali, 2 kali gitu. Ada yang kurang ya sepertinya gitu. Lalu kita di dalam minggu-minggu biasa ya terima saja, berdamai saja dengan rutinitas. Comes to term, reconcile, berdamai dengan keadaan memang nggak bisa datang ke gereja, ya berdamai saja. Tapi Natal, gue nggak bisa berdamai. Saya perlu disentuh pada hari Natal. Harus ada sentuhan di dalam hari Natal. Tapi minggu-minggu biasa nggak tersentuh, itu wajar. Tuhan pasti mengerti. Ada yang salah dengan kekristenan kita di sini ya. Something is wrong di sini. Ada yang nggak benar ini di sini. Makanya ini kesulitan di dalam Natal ya, bahkan dibandingkan dengan Paskah, dibandingkan dengan Jumat Agung ya. Kita bisa menyanyikan lagu penderitaan itu somehow kapan saja ya, kecuali
1 minggu langsung setelah kebangkitan. Nah itu kayaknya agak sedikit ofensif gitu ya. Kalau saudara nyanyi kematian Kristus 1 minggu setelah minggu kebangkitan, kayaknya lu ini main-main atau apa sih gitu. Tapi setelah 1 bulan ya sudah lah, orang nggak ada yang protes lagi gitu. Kita bisa menyanyikan lagu Jumat Agung itu sepanjang tahun. Kita nggak nyanyi lagu Natal sepanjang tahun ya saudara. Coba saudara di bulan Juni lagi panas-panasnya kayak begitu ya. Terus kemudian saudara, oh kamu kami Manuel. Saudara ada di mana gitu? Nyanyi lagu-lagu seperti itu pada bulan Juni nggak cocok gitu, maksudnya kejauhan, ini salah timing. Gitu. Kenapa ya saya Natal itu di localize ya, harus di sini gitu. Baru boleh nyanyi minggu Advent pertama. Sebelumnya jangan bicara tentang Natal, jangan nyanyi lagu Natal. Januari pun juga ada batasnya gitu ya, sampai tanggal berapa. Mulai itu sudah jangan Natal lagi. Ini harus segera dibongkar ini, nggak bisa terus gini, nggak bisa sampai bulan Maret, nggak mungkin gitu. Harus dibongkar ini, nanti dipasang lagi. Kapan gitu ya. Jadi Natal itu kasihan sekali ya saya. Natal itu cuma boleh direnungkan di bulan November, Desember gitu. Setelah itu harus diganti dengan rutinitas gitu. Harus diganti dengan perenungan-perenungan yang lain. Ya puji Tuhan kalau perenungannya masih tentang Kristus gitu ya. Tapi likely di dalam kehidupan kita yang mengganti itu mungkin narasi yang lain. Lalu yang paling sedih itu adalah narasi Natal. Gak jalan sama sekali saya di dalam Januari, Februari, Maret. Gak ada narasi Natal. Gak ada narasi Natal saya. Gak ada bicara tentang heavenly wisdom yang dinyatakan di dalam palungan itu. Gak ada, semuanya balik. Reset balik semua jadi worldly wisdom yang berkuasa lagi gitu. Natal ya boleh saja kita mengaku dosa waktu Natal. Oh ya palungan. Kita mesti rendah hati, mesti ada solidaritas, mesti memperhatikan orang-orang kecil. Oke, saya bisa waktu Desember. Tapi jangan suruh saya waktu Januari, Februari, Maret, gak bisa. Itu kesempatan saya cari uang. Itu saya mesti berjaya di dalam keuangan. Natal saya bagi-bagi kado, oke. Januari, Februari, Maret jangan expect kado dari saya. Itu saya lagi cari uang. Saya nggak sedang bersedekah kepada siapa-siapa dan orang mesti ngerti itu. Kita hidup di dalam kekristenan yang skizofrenik seperti ini ya, saya. Dan kita masih nggak sungkan kita bilang kita ini Kristen. Wisdom kita ini wisdom yang mana, saya? Wisdom yang dari atas atau wisdom yang dari kita sendiri? Yang kedua, pengertian ya, yang kita nggak bisa pisahkan dengan wisdom. Ada orang mengatakan pengertian ini yang menolong seseorang untuk bisa merelasikan, integrate all truths, kebenaran-kebenaran yang kita ketahui ya. Jadi satu meaningful whole. Dan terutama kita tahu tujuan hidup yang diberikan oleh pencipta kita itu kemana. Natal itu memberikan arah di dalam kehidupan manusia. Sebetulnya kemana ya hidup kita ini? Kita sudah berkali-kali saya mengatakan kalimat ini, hopefully nggak jadi klise ya. Natal itu adalah gerakan ke bawah. Beberapa waktu lalu ada rekan hamba Tuhan waktu di perenungan masterclass lalu dia mengingatkan kita, dia bilang manusia itu di dalam dunia ya itu dari orang marginal berlomba-lomba jadi orang yang di pusat gitu ya. Dari marginal bagaimana menjadi orang di pusat gitu. Tapi Yesus waktu dia turun, dia itu dari pusatnya alam semesta, dia itu pusat, dia geraknya ke arah marginal. Kita ini gerak bersama dengan Kristus atau kita berlawanan arah ya dengan Kristus? Saudara gerak kemana? Orang yang dari marginal mau gerak ke arah pusat itu ya, miserable saya. Gak usah bilang dia Kristen, dia bukan Kristen seperti ini. Dia gak mengerti Natal saya orang itu. Mau setiap tahun merayakan Natal ya tetap gak ngerti Natal sebetulnya itu. Karena dia berlomba-lomba bagaimana menjadi orang di pusat. Makin ada power. Coba lihat kehidupan Kristus ya. Kalau dia mau di pusat dia lahir di Roma saja. Gak usah Yerusalem pun terlalu marginal gitu. Itu kota apa? Apalagi Bethlehem ya. Gak cocok banget lahir di sana gitu. Kalau Yesus gerakannya ke pusat dia gak di sana lahirnya. Tapi Yesus memang gak mau ke pusat. Dia itu sudah di pusat. Dia justru karena dia di pusat makanya dia pergi kepada tempat yang di pinggir gitu.
Saudara dan saya, kita ini pergi ke tempat yang di pinggir atau pergi kemana ya sebetulnya gitu. Kita berlawanan arah dengan Tuhan atau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan berlawanan arah dengan Tuhan, lalu kita masih bisa bilang Immanuel. Immanuel mana, saudara? Apa nih Immanuel? Saudara bilang Immanuel. Immanuel versi apa sebetulnya gitu? Orang Tuhan ke sana, kita ke sana kok kita bilang Immanuel. Itu bukan Immanuel. Kekristenan itu bukan retorik, saudara, bukan. Kekristenan itu bukan orang cuma bicara slogan-slogan yang kosong sebetulnya, nggak ada kehidupannya saya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya saya salah satu yang Tuhan uji di dalam saat seperti ini, yang kita semua sedih ya pasti ya di dalam saat pandemi seperti ini. Tapi Tuhan mau melihat ini komunitas apa gitu. Oh sudah di dalam saat seperti ini ada orang yang lebih kaya loh, saya jangan salah gitu. Justru pandemi saya makin kaya, makin kaya. Sementara orang lain makin miskin, saya makin kaya gitu. Ya, bersyukur juga lah saudara kalau saudara nggak kena dampak ekonomi, kita juga bisa bersyukur bersama dengan saudara karena kita sesama anggota tubuh Kristus. Alkitab mengatakan kita bersukacita dengan mereka yang bersukacita. Kita belajar bersukacita juga dengan saudara kalau saudara nggak kena impact itu gitu. Tetapi saudara menderita bersama dengan mereka yang menderita atau tidak? Apakah saudara juga menangis bersama dengan mereka yang di dalam kesusahan? Atau komunitas ini komunitas yang gak jalan sama sekali ya. Komunitas yang gak ada cerita Natalnya sama sekali ya. Komunitas yang tertarik bagaimana saya melejit ke atas terus, gak peduli lu semua orang tetap di bawah, pokoknya saya naik terus ke atas gitu. Saudara, Yesus itu nyata tidak di dalam kehidupan kita? Apakah kita berjalan bersama dengan Kristus? Roh pengertian ya memberikan kepada kita itu tujuan. Saudara bergerak kemana? Saudara naik, saudara turun, saudara ke tepi, atau saudara ke pusat? Yang mana ini sebetulnya? Lihatlah saudara di palungan itu, lihat di sana apa yang terjadi. Gitu. Gerakannya itu menuju kemana sebetulnya? Sangat jelas ya, sangat jelas. Itu bukan sesuatu yang debatable, sesuatu yang sangat-sangat jelas. Yang ketiga atau yang kedua, roh nasihat dan keperkasaan, itu yang ketiga, roh pengenalan takut akan Tuhan. Roh nasihat dan keperkasaan, ini yang kedua, grup yang kedua atau ketiga dan keempat. Apa itu roh nasihat? Roh nasihat bukan di dalam pengertian roh yang suka menasehati ya, pasti bukan itu ya artinya. Melainkan ini adalah orang yang dipenuhi oleh roh nasihat. Dia dibuat bisa menilai dengan benar. Tadi waktu kita bicara understanding, wisdom and understanding, kita bicara tujuan ya, kita bicara purpose. Di sini kita bicara sistem penilaian. Menilai dengan benar. Mengapa bisa menilai dengan benar? Karena ada roh hikmat yang dari Tuhan. Natal ini sesuatu yang menggoncangkan dunia ya. Subtly ya, and yet so powerful. Karena apa Karena menelanjangi konsep penilaian dunia yang keliru. Sama seperti salib juga menelanjangi banyak hal. Natal juga menelanjangi banyak hal di dalam kehidupan manusia. Orang itu suka salah menilai. Orang menilai itu dari tampak luar. Bahkan di dalam Alkitab, nabi yang sangat dipakai Tuhan, seperti Samuel pun bisa salah menilai orang. Samuel waktu dia diminta untuk mengurapi Daud, tapi sebelum Daud ada kakaknya yang keluar, badannya lebih gagah, kuat, perkasa. Dia pikir inilah raja yang berikutnya yang dipilih Tuhan. Tapi terus kemudian Tuhan mengingatkan Samuel, manusia itu melihat yang di luar, Tuhan itu melihat di dalam hati. Lalu keluar Daud yang rada imut-imut, mukanya kemerah-merahan. Aduh, ini kayak lebih mirip pemain drama Korea ya daripada Raja Israel gitu. Model kayak begini. Tapi itu yang justru malah dipilih Tuhan gitu. Semuanya kayak nggak masuk ya di dalam. Bahkan nggak masuk di dalam pikirannya Samuel. Dia menilai dengan salah. Orang yang menilai dengan salah, needless to say, dia pasti berjalan ke tempat yang salah. Dia akan bergaul dengan salah.
Karena apa? Ya karena dia menilai dengan salah. Dia pergi ke tempat yang salah, arahnya salah, semuanya salah. Karena apa? Dia menilai dengan salah. Roh Tuhan itu adalah roh nasihat dan keperkasaan. Nah ini sudah, kalau mau langsung konkretisasi penilaian, ya sudah kita bicara tentang keperkasaan. What is true might? Apa susah yang disebut dengan keperkasaan yang sesungguhnya, atau kalau bahasa gender, maskulinitas. Ya. Apa sih sebetulnya sudah? Courage, kalau di dalam bahasa Latin pakai istilah fortitudo, ya, itu fortitude atau strength. Might, courage, fortitude, di bahasa Indonesia pakai istilah keperkasaan. Sekali lagi ya, lihatlah bayi di palungan itu ini. Keperkasaan itu. Keperkasaan. Herodes kali yang lebih perkasa. Herodes itu lebih perkasa, dia bisa menggerakkan pasukannya untuk membantai anak-anak di bawah umur 2 tahun semua diselesaikan. Itu dia perkasa. Istilah perkasa ini di dalam bahasa Ibrani, indeed, kalau kita baca paralelnya dengan istilah yang sama di dalam ayat-ayat lain, itu memang bicara tentang ini military power, strategi, perkasa. Tuhan itu perkasa, dia itu a warrior, dia itu adalah apa ya, warrior terjemahannya ya. Susah ya terjemahin ya. Pahlawan perang. Natal itu juga bicara perang, bicara perang. Ini raja, raja yang datang ini adalah raja. Dan waktu kita bicara raja, kita bicara kingdom, kita pasti bicara war. Tapi seperti LAI dengan tepat di sini, ini raja damai yang akan datang. Menghadirkan damai itu sendiri adalah satu peperangan. Damai yang palsu itu adalah membiarkan konflik yang terjadi biar tetap ada. Itu status quo. Sudah ada konflik, sudah ada peperangan, ya sudah, nggak usah ikut campur lah. Kamu nggak usah sok heroik atau apa. Ya memang konflik, ya sudah biarlah konflik. Konflik aman ya saudara. Saudara aman. Waktu ada konflik, saudara nggak ikut campur. Nah itulah saudara. Ini manusia akhirnya menghidupi cerita damai palsu seperti ini. Orang gak berdamai dengan sesamanya, orang gak berdamai dengan Allah. Gak apa-apa, biarin saja. Gitu. Saya gak usah campur masuk ke situ. Dia in konflik dengan Tuhan, ya biarin dia yang konflik. Ngapain saya ikut-ikut? Ngapain saya nyampurin urusan itu? Tapi begitu saudara mengatakan kebenaran, nah ini saudara, ini. Waktu saudara membawa damai, mulai jadi ada konflik kan? Dari perspektif dunia justru malah ada konflik kan? Yesus ngapain sih saudara? Kapan Yesus kejar-kejar Herodes bawa-bawa pisau itu? Kapan? Gak ada. Ceritain itu Yesus ngapain sebetulnya? Ngapain sih dia sama the scribes and the chief priests, Pharisees? Apa yang dilakukan Yesus kepada mereka? Ngapain sih sebetulnya Yesus itu? Tapi Yesus menimbulkan konflik kan? Justru karena dia mau menghadirkan damai yang sejati. Justru ini sangat berbalikan ya. Kalau mau damai yang palsu, ya sudah, biarkan dunia yang konflik, ya biar konflik terus saja. Gak apa-apa, bukan saya kan yang konflik. Saya konflik sama orang lain pun, ya sudah diemin aja lah. Bertahun-tahun, ntar lama-lama juga lupa. Gitu. Gak usah diselesaikan, gak usah. Biar konflik ini, itu namanya damai. Gitu. Shalom yang dari dunia ini. Tetapi shalom yang asli, itu waktu dihadirkan, betul-betul ada peperangan. Peperangan. Untuk membawa berita rekonsiliasi antara Allah dan manusia, itu ada peperangan di situ. Maka Yesus pernah mengatakan kalimat, saya datang bukan bawa damai. Ini dibilang raja damai, tapi dia bilang dia datang bukan bawa damai. Maksudnya bagaimana? Kita sederhana mengertinya. Yesus datang bukan bawa damai yang palsu itu. Yesus datang bukan bawa status quo konfliknya dunia, bukan itu. Yesus gak bawa damai itu. Itu damai yang dari bawah, damai dari manusia gitu yang nggak menyelesaikan apa-apa, bukan true shalom sebetulnya. Yesus datang bukan bawa damai itu damai murahan. Yesus datang membawa damai yang sejati. Di dalam damai yang sejati itu dia mati di atas kayu salib. Justru karena dia berperang untuk menghadirkan damai, rekonsiliasi. Ini true courage, true courage. Keberanian untuk menghadirkan damai, despite gak dimengerti, despite disalah tafsir, despite ditolak, bahkan dibunuh pada akhirnya.
Ini yang true maskulin itu di sini. Saya berapa waktu lalu ini kemarin kalau nggak salah atau kemarin dulu lupa, ada orang kalau nggak salah di mana ya, di salah satu negara di Amerika Latin, badannya besar gitu ya, binaragawan. Tapi terus kemudian dia berjuang melawan COVID dan akhirnya dia meninggal. Binaragawan saya kuat gitu ya. Saudara di sini ya, perawaan kayak gini masih hidup hari ini, ajaib juga. Ada binaragawan tuh, gak tahan melawan COVID kecil gitu, dia gede kayak gitu, bisa diginiin aja sudah mati gitu ya, nggak mati kali ya, tapi dia nggak bisa berjuang gitu. Saudara, kalau kita melihat maskulinitas ala dunia ya, lain deh saya dengan maskulinitas Alkitab itu. Maskulinitas Alkitab yang disebut true might, keperkasaan itu apa sih? Ini saya keberanian sang raja damai untuk hidup bersama dengan umat Tuhan yang menderita. Keberanian untuk menderita bersama dengan mereka. Ini saya cerita gereja mula-mula ya. Mereka menghidupi cerita Natal gitu, di dalam hidup mereka. Mereka juga cuma merayakan Natal setahun sekali, bukan itu. Pasang-pasang pohon Natal atau apa, nyanyi-nyanyi lagu Natal atau apa gitu, dekor Natal. Gak ada budget kali mereka untuk itu ya, gak ada. Tapi mereka membawa Natal di dalam kehidupan mereka. Mereka sungguh-sungguh mengerti apa artinya hidup bersama-sama dengan umat Tuhan yang menderita. Mereka mengerti itu apa artinya. Mereka komunitas yang sangat diberkati Tuhan. Jumlahnya gak terlalu banyak gimana sih, jumlah kekristenan sekarang ya, jauh lebih banyak daripada waktu itu nggak comparable jumlahnya dengan sekarang itu. Kita ini sekarang sepertiga seluruh dunia, katanya lah, statistik at least itu, sepertiga penduduk dunia mengaku Kristen. Tapi saudara bandingkan transformasi dunia yang terjadi pada saat itu dengan transformasi dunia sekarang, kok lain ya. Ini ibaratnya kita perang dengan pasukan yang jauh lebih banyak. Kok malah kalah sih? Kok malah nggak ada dampak apa-apa ya gitu. Mereka cuma segelintir orang saja katanya, tapi malah menggoncangkan dunia. Ini ada yang salah di sini. Ada yang salah di sini. Yang salah apa? Ya salah satunya ini gereja nggak tertarik sebetulnya dengan berita Natal. Gereja itu nggak tertarik dengan peristiwa Natal. Gereja nggak rela kalau harus merenung bersama dengan Yesus di palungan. Mereka lebih suka istananya Herodes. Mereka lebih suka establishment yang kelihatan. Termasuk ecclesiastical establishment. Mengulang lagi dan lagi kesalahan gereja masa lampau. Seperti kayak nggak ada tegar tengkuk ya itu, dibilang Alkitab tegar tengkuk ya itu. Gak belajar daripada sejarah dan gak belajar Natal, gak belajar Natal, gak ada Natal di situ betulnya gitu. Sedih ya ini berapa waktu lalu ini di Jerman di Ulm ya, sebagian kita pernah pergi ke sana ya. Ulm itu ada satu katedral yang tower yang paling tinggi di seluruh dunia, itu gereja penting sekali ya. Itu terjadinya juga lucu sekali itu waktu bangun ya. Jadi mereka tunggu menara di Köln, itu kan Katolik ya, penting sekali kan. Mereka tunggu, kita lihat dulu mereka bangun berapa meter. Setelah Köln jadi, oke, jadi lu sekian meter ya. Sekarang gua top up, tambahin ya, Protestan lebih tinggi daripada Köln gitu. Waduh, cara pikir kok kayak begini ya. Bangun gereja pun mikirnya kayak begini. Tunggu orang lain berapa meter, saya bikin lebih tinggi lagi supaya saya lebih tinggi daripada itu. Karena kita Protestan harus lebih tinggi daripada Katolik itu. Ini bagaimana ya? Reformasi 500 tahun gitu ya kita peringati, cara mikir masih sama gitu. Malah mengulang persoalan yang terjadi di dalam masa lampau lagi dan lagi. Nah ini yang saya mau cerita bukan urusan tower dan bukan. Itu di Ulm ada perdebatan ini ya palungan ya, sudah tahu palungan, di gereja kan ada palungan. Kita di reform gak terlalu pakai palungan lah, karena kita ini kan ini perenungan itu, jadi nggak banyak feast for the eye ya,
super minimum lah untuk kita. Tapi di gereja-gereja di Eropa mereka ada apa ini namanya ya, kripe ya, apa namanya pameran palungan gitu. Itu juga termasuk ini ya, apa karya seni lah, karya seni. Di sana ada museum palungan. Jadi mulai dari abad berapa gitu ya. Lalu terus kemudian ada perdebatan, perdebatan apa? Perdebatan ini, kenapa orang Majusnya kok kulitnya hitam? Lalu orang bilang, loh memang kenapa kok kulitnya hitam gitu ya? Memang kan dari sana boleh kulit. Sebentar, bukan cuma kulitnya hitam, bibirnya tebel. Jadi ini kulitnya hitam, bibirnya tebel. Ini ngeledek ya sebenarnya. Ini rasisme ini. Coba saya di Jerman urusannya kayak gini saya debatnya. Jadi palungan itu jadi mesti politically correct. Jangan ada warna hitam, hitam bibirnya tebel, gak cocok ini. Ya kalau dikaitkan dengan spirit Natal ya boleh lah, lumayan masuk lah ya. Tapi saya khawatir ini tekanannya bukan lebih kepada urusan teologis, tapi kayaknya lebih urusan politis ya ini kayaknya. Karena sensitif saya bicara hal seperti ini ya. Karena sudah pernah ada Holocaust, karena sudah ada pernah peristiwa tahun-tahun sebelumnya itu, jadi nggak boleh ada kesalahan seperti ini lagi. Nggak boleh, kita cannot afford ada kesalahan seperti ini. Jadi Natal itu apa? Natal itu politically correct event. Politically correct event, yang politically correct yaitu the scribes and the chief priests itu mereka politically correct. Waktu ditanya di mana itu Yerusalem akan lahir? Oh di Bethlehem. Bener jawabannya. Tapi mereka ngomong di depannya Herodes kan ya. Coba mereka ngomong, kita juga kayaknya mesti datang menyembah bersama. Habis kepala mereka hari itu. Wah Herodes marah seperti itu, mesti jawab korek dong. Di mana harus dijawab karena yang tanya Raja Herodes jawabannya harus benar. Kalau keliru ya melayang lagi juga kepala. Jawaban theoretically correct, tapi juga mesti politically correct. Politically correctnya apa? Politically correctnya adalah saya nggak ikut menyembah ya. Saya cuma kasih tahu data di dalam Alkitab. Saya cuma kasih tahu data-data yang tercantum di dalam Taurat. Perkara siapa yang mau menyembah. Yang sebodoh itu mau menyembah, yaitu terserah mereka. Kita sih tidak. Kita chief priest dan scribes, kita nggak terbujuk seperti orang-orang Majus itu. Nggak menarik ya saya merayakan Natal economically correct, politically correct, or even aesthetically and decoratively correct. Nggak menarik saya merayakan Natal seperti itu. Itu bukan Natal anyway gitu. Natal bukan itu. Tapi kita melihat di sini keperkasaan Tuhan yang dinyatakan dengan ya berbeda. 3 yang terakhir roh pengenalan, takut akan Tuhan, kesenangannya, takut akan Tuhan. Sudah di dalam bahasa Indonesia itu kita bersyukur ya ada pembedaan. Ini mirip seperti kayak di dalam bahasa Jerman. Saya kemarin waktu rekaman dengan apa ya? MRI di Eropa, lalu penerjemahannya itu bahasa Inggris gitu ya. Dia orang Indonesia tapi native-nya lebih native English daripada Indonesia. Karena dia sekolah di ini ya, sekolah international school waktu itu. Waktu saya jelaskan dia kesulitan mengerti. Memang betul-betul kesulitan saya mengerti di dalam bahasa Inggris. Karena di dalam bahasa Inggris itu cuma ada istilah knowledge gitu. Kalau di dalam bahasa Jerman itu kita bicara Wissen dan Erkennen itu dua hal yang berbeda ya. Wissenschaft itu science itu Wissenschaft. Lalu kita bicara Erkennen itu kita bicara Gottes Erkenntnis Gottes itu pengenalan akan Allah. Tapi kalau sudah pakai bahasa Inggris, pengenalan akan Allah juga pakai istilah knowledge of God kan sama gitu. Even di dalam medieval dibilang bahwa teologi itu science gitu. Even sampai Charles Hodge pun ya, masih pakai istilah teologi is a science. Konteks bahasa Inggris ya. Lalu saya kutip tentang Packer ya. Packer membedakan knowing God and knowing about God. Tapi dia nggak bisa mengerti, dia bolak-balik bilang knowing about God. Saya bilang justru bukan knowing about God, yang kita mau itu knowing God. Tapi dia nggak bisa mengerti, dia pikir knowing about God. Justru itu masalahnya, knowing about God itu yang bukan Natal gitu. Memang sulit dia saya menjelaskan kepada ini paradigma bahasa Inggris gitu. Tapi di dalam bahasa Indonesia sebetulnya kita nggak ada kesulitan karena pengenalan dan pengetahuan itu dua hal yang berbeda ya. Pengetahuan dan pengenalan.
Saudara, kalau kita membaca di dalam Genesis 4 ya, itu istilah mengetahui atau mengenal ya, di dalam bahasa Ibrani. Ini contoh ayat yang terkenal ya. Adam, manusia itu ya, Kejadian 4 ayat 1 dikatakan dia bersetubuh dengan Hawa. Itu bahasa aslinya saya. Adam, manusia itu ya, mengenal Hawa. Oh, bahasa Indonesia tepat saya. Ini menerjemahkan kontekstual seperti ini. Bukan kontekstual, memang ini artinya saya. Artinya itu mengenal itu bukan mengenal Adam, maksudnya bersetubuh memang. Tapi istilah asli yang dipakai di situ saya itu adalah mengenal, mengetahui. Jadi Adam itu mengetahui Hawa melalui intimate love relationship itu. Roh pengenalan itu membawa kita untuk melihat Kristus seperti tadi lagu yang tidak kita dengarkan. Kekasih jiwa kita, ini yang kita nanti-nantikan. Ada passion tadi seperti dibilang Saudari Shirlyn ya. Bukan pengetahuan about gitu. Orang mengetahui tentang Natal. Ya cuma mengetahui tentang Natal. Bedanya apa? Bedanya langit dan bumi. Bedanya pengetahuan tentang Natal itu nggak mengubah kehidupan manusia. Dia lebih mirip kepada chief priest and the scribes itu loh saya. Setiap tahun merayakan Natal, tapi hidup ya begitu terus itu. Karena apa? Karena nggak ada story Natal. Januari, Februari, Maret, April, nggak ada story Natal, nggak ada kisah Natal. Yang ada adalah kisah saya bagaimana berjuang dari orang marginal masih ke pusat itu tadi gitu. Lalu Natal kayak koreksi, hei jangan ke pusat, kita masih menepi, oh menepi, ke pusat lagi gitu. Desember masih menepi, mulai masuk Januari, ke pusat lagi dan sebagainya. Gila ini kekristenan seperti ini. Kekristenan gak waras ya, kekristenan seperti ini. Kekristenan main-main gitu. Kekristenan yang gak sungguh-sungguh. Kekristenan yang betray sebetulnya makna daripada Natal. Tetapi gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara melihat di sini ya, ada roh pengenalan membawa kita kepada love relationship and very intimate ya. Memang bukan di dalam pengertian seksual tadi ya, intinya bukan sexual relationship ya, tapi intimate itu tadi loh saya, intimate love relationship dengan Tuhan, dan ini yang mengubah kehidupan. Ini jawabannya kenapa gereja mula-mula itu so transformatif ya. So transformatif karena mereka sendiri juga ditransform gitu. Karena ini bukan tentang slogan-slogan Kristen, bukan tentang slogan-slogan Natal, bukan. Ini adalah way of life sebetulnya. Dan kita rindu kita minta kepada Tuhan roh yang sama yang mengurapi Kristus juga mengurapi kita sehingga kita punya pengenalan seperti ini, roh pengenalan. Terakhir takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan either pakai istilah piety, pietas atau timor dei, takut akan Tuhan. Itu selalu berkaitan dengan ibadah, roh takut akan Tuhan. Apa yang terjadi di Palungan? Yang terjadi di Palungan adalah orang beribadah kepada Yesus. Bayi kecil itu yang keperkasaannya tersembunyi tapi bisa dilihat mata iman. Mereka datang membawa berbagai macam persembahan. Itu kalau saudara membaca dari cerita Natal ya, ada Maria ya, mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan keperawanannya. Ada orang-orang Majus itu orang-orang Majus ya, ini astronom ya, bukan astrolog ya, astronom. Mereka mempersembahkan sains ya. Sains mereka itu dipersembahkan. Mereka bisa mengetahui ada bintang di sana dan mereka mencari, mereka datang ke sana, mereka menyembah ya. Mereka bukan cari ilmu mereka untuk hal-hal yang menguntungkan mereka, bukan. Mereka pakai ilmu yang ada pada mereka itu tuh bisa menyembah raja di atas segala raja. Simeon dan Hana, orang yang sudah tua. Saya agak khawatir kadang-kadang kalau kita di dalam penekanan yang kadang-kadang agak nggak proporsional ya. Hopefully penghayatannya benar.
Tapi kita seringkali bilang kita mesti memenangkan kaum muda. Betul, saya setuju itu. Kalau kita nggak berhasil memenangkan kaum muda, sekolah minggu nggak ada masa depan naik gereja, betul itu. Tapi jangan menghayati keliru ya kalimat ini ya. Kita harus memenangkan kaum muda dalam kurung, karena kaum tua itu sudah nggak terlalu bisa diharapin lagi. Nggak cocok dengan berita Natal gitu. Karena Tuhan bukan kalkulatif seperti itu. Tuhan itu bukan kapitalis ya, yang waktu mau memenangkan seseorang, dia pikir-pikir, ini kira-kira potensinya berapa ya kalau percaya kepada Kristus ini bisa kerja berapa banyak. Itu kapitalis namanya ya, Tuhan kita bukan kapitalis, bukan. Tuhan kita nggak hitung-hitungan untung rugi kayak begitu gitu. Kalau dia mau hitung-hitungan untung rugi, mungkin saudara dan saya nggak terpilih kali ya. Kita ini orang apa sih sebetulnya? Tapi saudara perhatikan ya, ada Simeon, ada Hana. Tuhan juga nggak buang, ini lansia ya. Lansia yang seringkali dianggap kelompok yang hanya bisa menjadi beban gitu. Sudah nggak bisa jadi berkat lagi, cuma jadi beban, sudah loyo, kekuatannya sudah habis. Banyak lansia itu bergumul di dalam kehidupan yang sudah tua ya. Bergumul seperti hidup kok nggak penting lagi seperti dulu, kurang dihargai dan sebagainya. Seperti cenderung menjadi beban. Natal saya menghibur kita gitu. Simeon dan Hana ya, yang lanjut usia itu pun ada tempatnya di dalam Natal. Memang nggak harus di palungan saya. Palungan memang bukan everything sih. Tapi di dalam cerita Natal secara keseluruhan itu ya, ada Maria yang perawan, tapi juga ada Hana perempuan yang sudah sangat tua. Ada Simeon yang terus menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Ada para gembala yang kita bahkan nggak tahu namanya siapa ini. Orang-orang ini siapa sih sebetulnya? Mereka dari kampung apa gitu. Kita nggak tahu sama sekali, Alkitab nggak memberitahu gitu. Tapi masing-masing datang ya, mempersembahkan apa yang ada pada mereka. Natal itu berarti penebusan, worship, ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Yang terakhir kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Istilah delight di dalam bahasa Ibrani ya, istilah delight, istilah kesenangan, kesukaan. Sebenarnya dalam bahasa aslinya itu adalah mencium bau-bauan yang harum. Ya, mencium bau-bauan yang harum. Orang yang delight in atau take delight ya, itu sebetulnya adalah orang yang mencium bau-bauan yang harum. Kita Protestan agak sedikit kurang sih memang ya, tradisi penciuman seperti ini ya. Kalau di Katolik, Eastern Orthodox kan mereka ada dupa gitu ya. Kita kan memang Protestan kan nggak mempergunakan dupa dan sebagainya. Dan kita di dalam kehidupan sehari-hari kita juga rather takut pakai aromaterapi karena kita curiga ini natural atau ini chemical gitu ya. Nanti kalau saya hirup-hirup malah saya umurnya makin pendek. Sudahlah nggak usah pakai gini-ginian dah. Terus nggak usah pakai yang apa ini? Apa itu namanya sih? Lidi-lidi itu ya. Kayaknya menakutkan kita pakai kayak gini. Dan kita bilang kalau kita mencium bau gitu ya, kayaknya 90% artinya negatif gitu. Saya mencium sesuatu ini. Nah, saudara tahu artinya apa gitu ya? Saya sedang mencium sesuatu. Ya pasti bau yang gak enak lah gitu. Tapi di dalam Alkitab saya waktu bicara delight ya, ini delight itu maksudnya Tuhan itu senang, suka menerima ya, dia mencium bau-bauan korban bakaran itu ya, naik ke atas. Dan Tuhan itu take delight, dia itu delight, itu namanya kesenangan. Sudah perhatikan di sini ya, kesenangan itu nggak bisa dipisahkan dengan korban. Delight itu bukan pleasure di dalam, apalagi worldly pleasure, ya bukan itu. Kita boleh saja bicara enjoyment, bicara kesenangan dalam konteks enjoyment. Tapi true enjoyment ya seperti dikatakan oleh Westminster, glorifying God and enjoying Him forever ya. Gak bisa dipisahkan saya dengan sikap ibadah di hadapan Tuhan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Dari sisi Tuhan ya, Tuhan itu senang menerima korban yang dipersembahkan ke atas. Ya. Dari sisi manusia saya, dari sisi manusia, apakah kita juga senang mempersembahkan korban bagi Tuhan lalu naik menjadi satu bau-bauan yang harum yang diterima oleh Tuhan? Apakah itu juga kesenangan kita? Kalau itu adalah kesenangan kita, ini klop, berarti kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Lihatlah saya kehidupan Kristus. Kristus mengorbankan dirinya.
Dia tahu Bapaknya itu berkenan kepadanya. Take delight, ada favor. Lalu Yesus mempersembahkan seluruh kehidupannya itu menjadi bau-bauan yang harum di hadapan Bapa. Di dalam Kristus, ya saudara dan saya dipanggil untuk menghidupi cerita Natal ini ya. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Kekristenan itu something yang delightful, bukan something yang dutiful, bukan. Apalagi yang burdensome, bukan. Ini bukan sesuatu yang membebani, ini bukan sesuatu yang kewajiban, bukan. Ini sesuatu yang menyenangkan sebetulnya. Yang kesenangan itu akan timbul waktu kita hidup takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kiranya Natal tahun ini sekali lagi membawa kita ke palungan untuk merenungkan Yesus yang adalah Allah yang sejati. Dia lahir bagi saudara dan saya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami mendengar sekali lagi dan sekali lagi, tapi kami berharap supaya ini bukan menjadi satu dosis yang makin lama makin tinggi di dalam kekebalan kami, karena kami tidak berespons. Kami berharap supaya ini juga bukan menjadi satu hari di mana kami melakukan katarsis sentimental di hadapan Tuhan, tapi kami segera melupakannya. Kami sungguh-sungguh berharap Tuhan tanamkan firman Tuhan di dalam hati kami. Khususnya dalam saat seperti sekarang Tuhan, Engkau sedang menguji kami. Bagaimana kami menghidupi komunitas yang Tuhan beri. Kami rindu seperti gereja mula-mula membawa pesan Natal itu di dalam kehidupan yang nyata, bukan sebagai retorika yang kosong, slogan-slogan atau dalam bentuk dekorasi-dekorasi kebudayaan. Tuhan tolong kami dan Tuhan memberkati kehidupan kami, membawa kami ke dalam kesempurnaan seperti yang Tuhan rindukan, yang Tuhan kehendaki, di dalam pertumbuhan yang boleh terus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur tahun ini kami masih ada, kami dipelihara Tuhan, meskipun banyak kesulitan yang kami alami, bahkan juga keterhilangan, kesedihan. Tapi kami masih berada di dalam dunia ini. Tuhan mau kami membawa pesan Natal, makna Natal yang kami hidupi, kami boleh teruskan di sekitar kami. Dan Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.